Pemirsa, tahun 2025, tahun politik tanpa drama yang seharusnya bahagia rakyatnya. Ya, namun tak semudah gegap gempita pemirsa, yang ada malah berbagai rintangan yang harus dikejar solusinya. Partai koalisi hadir memberi arti, namun belum begitu teruji antara ambisi, amunisi, dan juga realisasi janji. Situasi politik Indonesia 2025. Saya bersumpah. Ujian soliditas koalisi partai politik pendukung pemerintah. Tahun politik tanpa drama yang seharusnya bahagia rakyatnya, namun tak semudah gegap gempita. Yang ada malah berbagai rintangan yang harus dikejar solusinya. Partai koalisi hadir memberi arti, namun belum begitu teruji antara ambisi, amunisi, dan realisasi janji. Saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. 14 Februari 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres Indonesia dengan perolehan suara mayoritas. Keduanya dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Dengan mayoritas partai koalisi, pemerintah menguasai mayoritas kursi di DPR RI, memberi modal politik yang kuat dalam menjalankan agenda nasional. Pertanyaannya, mampukah pemerintah dan partai koalisi memenuhi rakyat yang sudah terlanjur berekspektasi? Kekuatan koalisi tersebut tercermin dalam pembentukan Kabinet Merah Putih yang dilantik pada 21 Oktober 2024. Kabinet ini berisi 48 menteri dan 54 wakil menteri. Salah satu kabinet dengan jumlah terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebelum pelantikan, banyak sekali memprediksi mungkin akan ada zakon kabinet. Namun realisasinya, sebagian besar posisi kementerian diisi oleh kader partai politik koalisi. Sementara, sebagian lainnya berasal dari kalangan profesional dan teknokrat. Apapun itu, semua bersatu dalam satu nadi, satu visi, membawa misi yang berani. Melalui programnya, pemerintah didukung partai koalisi yang berani unjuk gigi. Perjalanan yang diinginkan ternyata tak selalu seperti yang diharapkan. Implementasi yang kerap mengganjal memunculkan jalan terjal karena ada harga yang mahal untuk pemenuhan kebutuhan rakyat yang vital. Sorotan publik malah tertuju pada komunikasi dan pernyataan sejumlah pejabat kabinet dan wakil rakyat. Beberapa pernyataan menteri jadi viral dan menuai kritik luas masyarakat. Ya, pemerintah bersama wakil rakyat justru menghadapi kritik publik akibat pernyataan dan kebijakan yang dianggap tidak sejalan. Padahal ini aspirasi masyarakat yang harus dijalankan. Fenomena ini menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap pejabat negara, terutama di era keterbukaan informasi dan dominasi media sosial. Gelombang kritik publik kemudian berkembang jadi kemarahan yang lebih luas di tahun 2025. Siapa yang menyangka? Sejumlah pernyataan anggota DPR, pernyataan pejabat negara memicu ketidakpuasan masyarakat dan puncaknya terjadi aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Aksi demonstrasi berlangsung sejak 25 Agustus hingga awal September 2025 dengan titik utama di beberapa kota besar di Indonesia. Pada 29 Agustus 2025, beberapa aksi berubah menjadi kepanikan, ditandai dengan penentrokan antara massa dan aparat keamanan, pembakaran fasilitas umum, serta gangguan aktivitas masyarakat. Ini sempat menjadi satu momen yang serius bagi pemerintah dan partai politik. Dan bisa dikatakan ini salah satu ujian bagi partai koalisi bersama pemerintah. Dan pelajarannya bahwa komunikasi, kebijakan, sikap pejabat publik ternyata memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional. Kepekaan terhadap perasaan masyarakat harus juga diutamakan.
Merespon situasi itu, Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah politik melalui reshuffle kabinet. Reshuffle pertama pada 19 Februari 2025 mengganti Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro yang digantikan oleh Brian Yuliarto. Pergantian ini disebut sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan respon kebijakan di sektor pendidikan serta riset. Reshuffle kedua, 8 September 2025. Tahap ini beberapa posisi strategis mengalami perubahan termasuk Menko Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Reshuffle ini mencerminkan upaya Presiden menata ulang satu persatu memulai lagi kinerja kabinet sekaligus meredam tekanan publik dan dinamika internal koalisi. Padahal pemerintah tengah menjalankan program andalannya, makan bergizi gratis. Yang dalam perjalanannya, ternyata MBG pun masih ada pro kontra di lapangan. Pemerintah lagi-lagi mencoba untuk berbenah dengan maraknya dugaan siswa keracunan akibat kebersihan SPPG. Tak hanya di situ, terjadi kecelakaan mobil SPPG menabrak siswa di salah satu sekolah dasar. Ini membuat semua publik terbelalak. Pemerintah pun merespon cepat dengan evaluasi pelaksanaan MBG tetap harus dilakukan, tapi harus ada perbaikan. Untuk mobil MBG. Partai koalisi pun tetap mendukung program unggulan ini. Di tengah gejolak politik nasional, Indonesia juga menghadapi ujian besar berupa bencana alam dahsyat di Pulau Sumatera. Akhir November hingga Desember 2025, hujan ekstrim memicu banjir bandang, tanah longsor di sejumlah provinsi terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, ratusan orang dinyatakan hilang, 5.000 orang mengalami luka-luka, dan lebih dari 3,3 juta warga terdampak dengan hampir 1 juta orang terpaksa mengungsi akibat rusaknya permukiman dan infrastruktur. Ramai di media sosial, beberapa pihak menginginkan adanya status bencana nasional, namun Presiden Prabowo mengumumkan bahwa belum saatnya bencana nasional. Dari argumentasi yang berbeda ini, tentu juga menguji stabilitas dan konsistensi dari partai koalisi apakah tetap mendukung dari langkah pemerintah ini. Di luar daripada itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penanganan darurat nasional. Pemerintah pusat mengerahkan TNI, Polri, BNPB, serta sejumlah kementerian terkait untuk evakuasi, distribusi, logistik, dan pemulihan infrastruktur. Sejumlah menteri turun langsung ke lokasi bencana sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban di sana. Dengan berbagai dinamika, mulai dari pernyataan kontroversial pejabat, kerusuhan sosial, reshuffle kabinet, hingga penanganan bencana nasional, soliditas koalisi partai politik pendukung pemerintah menjadi sorotan. Sejumlah elit partai menegaskan komitmen tetap dukung pemerintah Prabowo Gibran hingga akhir masa jabatan. Tapi, perbedaan sikap, strategi politik antar partai menunjukkan bahwa koalisi masih terus diuji oleh tekanan publik, tantangan nasional, dan yang terjadi hingga saat ini. Apakah akan tetap satu benang merah antara partai koalisi dengan pemerintah? Kedepan, kemampuan pemerintah menjaga komunikasi publik, meningkatkan kinerja kabinet, merawat hubungan antar partai koalisi, dan menjaga perasaan memenuhi kesejahteraan, kebutuhan sesungguhnya dari masyarakat. Ini yang akan menjadi penentu stabilitas politik serta keberlanjutan pemerintahan Indonesia.